Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Pergi ke pasar membeli tomat, cakep. Yang dibeli harus tomat, cakep. Apaan sih lu, resek amat. Ini film bikin bersemangat. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kiss Me, yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh paman saya di Swedia. Di film ini kita akan menceritakan kejadian-kejadian rusak. Seperti kita tahu nih, film rusak dalam tanda-tanda sesuka sesama. Memang menampilkan adegan sensual yang memanjakan mata, tapi ada konflik batin dan pertentangan moral di sini. Sebelum kita memasuki filmnya, seperti biasa, pilih tempat, duduk di pojokan, jauhi keramaian, pasang headset ketat-ketat, ketati celana dalam. Enjoy! Untuk lebih memahami alur ceritanya, kita akan memperkenalkan diri satu-satu. Di sini, Mia adalah aktor utama dalam film ini. Ken adalah tunangan Mia. Lasse adalah ayah Mia. Dan Elizabeth adalah calon istri ayahnya Mia. Disusul oleh Oscar, adik kandung Mia. Dan Sylvia, adik tiri Mia, anak dari Elizabeth. Oke, di awal cerita kita akan memperlihatkan di mana Mia dan Ken sedang senam jari. Setelah senam yang cukup lama, Mia dan Ken terbang ke kampung halamannya, di mana pada hari itu Lasse sebagai ayah Mia sedang mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-70 tahunnya. Di sini kita diperlihatkan Lasse dan Elizabeth, calon istri ibu Mia, sedang bersenang-senang. Mia dan Ken adalah salah satu arsitektur yang sudah memiliki kantor sendiri. Scene berganti di mana Mia telah sampai di acara pesta ulang tahun ayahnya, yaitu Lasse. Di sana Lasse bergembira sekali bertemu dengan Oscar, adik kandungnya. Di sisi lain, Lasse sang ayah Mia sedang memberikan pidato sebagai tanda terima kasihnya kepada para tamu dan memberitahu kepada para tamunya jika dia dan Elizabeth akan menikah. Tapi di sisi lain, Mia sang anak dari Lasse sepertinya tidak setuju jika Lasse menikah dengan Elizabeth. Melihat Mia yang tidak bersemangat, Lasse sang ayah mengajak Mia berdansa dan menghiburnya. Tapi di sini, Ken tunangan Mia sedang berdansa dengan Sylvia, adik tiri Mia, yaitu anak dari Elizabeth. Melihat Ken yang begitu akrab dengan Sylvia membuat Mia sedikit cemburu. Sylvia memang pada saat itu curi-curi pandang kepada mereka, tapi bukan Ken sasaran Sylvia, melainkan Mia. Keesokan paginya, Mia menceritakan tentang pernikahannya bersama Ken, tapi sang ayah Lasse tidak setuju jika Mia memakai gaun ibunya dulu. Dalam percakapan itu, sang ayah juga sesekali membahas soal cucu, yang mana Mia dan Ken belum memikirkan hal itu. Selesai sarapan, Lasse menyuruh Mia untuk ikut Elizabeth dan Sylvia ke rumah mereka yang mau direnovasi nanti. Berhubung Mia adalah seorang arsitektur, Mia mengiyakannya dan ikut pergi bersama Elizabeth dan Sylvia ke suatu tempat. Namun setelah sampai di rumah itu, Lasse sang ayah memang sengaja merencanakan sesuatu agar Mia semakin akrab dengan Elizabeth, calon ibu tirinya. Namun karena perencanaan Lasse diketahui Mia, akhirnya Mia marah terhadap sikap ayahnya itu. Scene berganti di mana Mia akan menenangkan dirinya di luar pada malam hari atas perilaku ayahnya tadi. Namun di sisi lain, Sylvia menghampiri Mia dan menemaninya. Di dalam perbicaraan tersebut, Mia bertanya kepada Sylvia, apakah ia sudah menikah? Sylvia juga menceritakan jika ia dulu hampir menikah dan sempat bertunangan selama 5 bulan. Namun Sylvia mengakhiri hubungannya karena merasa tidak cocok. Di hangatnya perbincangan, Sylvia mengajak Mia ke tengah hutan, di mana pada saat itu sedang musim dingin dan para kawanan rusa sedang mencari makan. Tapi kedinginan malam membuat Mia semakin aneh, entah apa yang difikirkannya, sehingga terjadilah pertempuran adu mulut yang sangat dinikmatinya. Scene berpindah di mana Mia menyadari atas perbuatannya tadi. Namun di sini Sylvia mencoba untuk menenangi Mia dan mengajaknya berbicara untuk melupakan kejadian malam tadi. Scene berganti di mana Elizabeth mengajak Sylvia dan Mia pergi memancing di malam hari. Namun setelah usai memancing, Sylvia dan Mia memasuki sebuah gudang, di mana Sylvia mengambil kendali untuk pertempuran adu mulut selanjutnya. Tapi aktivitas mereka terhenti saat Elizabeth datang dan mengajaknya pulang. Dalam perjalanan pulang, Sylvia dan Mia pergi ke sebuah sungai untuk menuntaskan kenikmatan yang tadi memuncak ke ubun-ubun. Di sana, akhirnya Sylvia mengatakan jika dia adalah seorang lesbon, sehingga ia memutuskan hubungan tunangannya. Sungguh rusak engkau, Sylvia. Sepanjang percakapan mereka, akhirnya mereka pulang ke rumah yang ingin direnovasi Mia.
Namun, ketika hendak mau tidur, Sylvia menghampiri Mia dan melanjutkan ronde pertempuran selanjutnya. Keesokan paginya, Elizabeth mengejutkan mereka dengan ketukan pintu bertanda hari sudah pagi, di mana pada saat itu Sylvia dan Mia tidak memakai baju. Namun di waktu yang tepat, Sylvia berhasil pindah ke tempat tidurnya dan memakai busana tidurnya. Scene berganti, di mana Elizabeth dan kedua anaknya harus pergi kembali ke kota. Namun mobil yang mereka bawa mengalami masalah, sehingga memaksa mereka untuk menumpangi bus hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Sesampai di pelabuhan, mereka bertiga dijemput oleh Ken, di mana Ken melihat ada perbedaan pada diri Mia yang terlihat sikapnya mulai dingin. Mia sendiri sebenarnya harus menanggung pergolakan batin. Di satu sisi, ia mencintai Ken, dan di sisi lain, ia juga menyukai Sylvia. Mia saat itu meminta Sylvia untuk tidak menaruh perasaan kepadanya. Dalam acara makan siang, Sylvia mengatakan jika ia tidak bisa tinggal bersama mereka lagi, dengan alasan Sylvia tidak cocok dengan hal makanan keluarga Mia, di mana Sylvia adalah seorang vegetarian. Sylvia akhirnya pergi dari sana dan menemui pacar lesbonnya di sebuah rumah yang bernama Ellen. Sementara Mia akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya bersama Ken. Di rumahnya, Mia berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Scene berpindah di mana Mia akhirnya ingin menghabisi sisa hidupnya bersama Ken. Saat itu Ken mulai membahas soal keturunan bersama Mia. Keesokan paginya, di mana Mia kepo terhadap akun sosmed Sylvia, yang mana pada saat itu Mia melihat kemesraan Sylvia bersama Ellen. Namun di sisi lain, Sylvia juga berperilaku sama, di mana Sylvia juga mengkepoi Mia dari apartemen Ellen menggunakan akun sosmednya. Meski Sylvia dan Mia sekarang menghabiskan waktu bersama pasangannya masing-masing, tapi mereka berdua sebenarnya masih memikirkan satu sama lain, dan mereka sangat terlihat dingin bersama pasangannya. Mia sendiri sekarang lebih banyak merenung dalam kesehariannya. Setelah Mia melihat Sylvia sudah menemukan pasangan lesbon yang menggantikan posisi Mia, keesokan harinya Mia pergi menemui Oscar, adik kandungnya. Saat itu, Oscar meminta izin kepada Mia untuk mengajak Ken ke pesta remaja yang akan diadakan oleh Oscar dan teman-temannya. Oscar kemudian menyarankan Mia untuk mengunjungi Sylvia, karena akhir pekan nanti, Sylvia akan mengadakan acara pertemuan bersama anak-anak dalam pentas hiburan. Di tempat lain, Sylvia akhirnya mengaku kepada ibunya jika ia memiliki sesuatu dengan Mia. Namun akhirnya ibunya memperjelas kepada Sylvia untuk menjelaskan apa sesuatu itu. Sylvia kemudian mengatakan dan mengakui jika dia dan Mia mungkin adalah seorang lesbon. Elizabeth sendiri ternyata sebenarnya memang mengetahui anaknya Sylvia seorang lesbon. Tapi Elizabeth melarang Sylvia menjalani hubungan dengan Mia, yang tidak lain adalah anak Lasse. Elizabeth juga mengingatkan Sylvia jika Ellen adalah salah satu orang yang berada di dekat Sylvia saat ia terpuruk, di mana, kata ibunya, Sylvia ini memiliki masa lalu yang kelap. Tapi Sylvia berkata jika selama ini ia sudah tertarik dengan Mia dan memang berniat membuat Mia mencintainya dengan menggoda Mia. Saat kembali ke apartemen Ellen, akhirnya Sylvia juga mengakui kepada Ellen jika ia telah mencintai perempuan lain, yaitu Mia. Hal itu tentu saja membuat Ellen cemburu dan marah. Scene lalu berpindah ke Elizabeth dan Lasse, di mana pada saat itu Elizabeth menceritakan tentang kedua anak mereka. Tapi Lasse sudah mengetahui jika Sylvia adalah seorang lesbon. Tapi saat Elizabeth memberitahu Mia juga seorang lesbon, Lasse tidak mempercayai dan tidak menerima putrinya seperti itu. Hal itu membuat Elizabeth dan Lasse sedikit bersitegang. Elizabeth kemudian berkata kepada Lasse jika ia bisa menerima kondisi Sylvia tetapi tidak dengan Mia. Elizabeth marah kepada Lasse karena Lasse tidak memiliki solusi untuk masalah ini. Scene berpindah di mana Mia telah datang di suatu acara yang diadakan Sylvia di akhir tahunnya. Saat ia melihat Sylvia, Mia malah pergi dari sana. Sylvia kemudian mengejarnya dan berkata jika ia senang Mia berada di sana. Sylvia memintanya menunggu 5 menit agar menyelesaikan acaranya bersama anak-anak. Setelah selesai, kemudian Sylvia menemui Mia dan mereka pun adu latih bibir layaknya pasangan yang lagi kasmaran di sungai Amazon. Mereka kemudian melepaskan waktu akhir pekan itu di sebuah rumah yang terletak di tepi pantai. Hari-hari mereka hanya dilalui dengan desahan. Di sana Mia mengatakan jika ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan membangun rumah di tepi pantai.
Namun, Sylvia berkata jika ia ingin menghabiskan waktunya di kota itu bersama Mia dan meminta Mia untuk terbuka dengan hubungan mereka. Tapi Mia masih belum siap untuk melakukan itu karena belum siap dengan keluarganya dan bertentangan dengan masyarakat yang ada. Hal itu membuat Sylvia marah dan mereka bertengkar. Layaknya pasangan kekasih, Mia menenangkan Sylvia dan mengatakan jika ia mencintai Sylvia. Dan mereka lagi-lagi mendesah. Keesokan paginya, mereka kembali ke kota. Dan di balik kemesraan itu, tanpa mereka sadari, Ken melihat hubungan itu dan mencurigai jika Sylvia dan Mia memiliki hubungan khusus. Scene berganti di mana Lasse menemui Elizabeth untuk meminta maaf atas kejadiannya kemarin dan berkata jika ia akan menerima Mia anaknya apa adanya selama itu membuat Mia bahagia. Pada malam harinya, sesampai di apartemen, Ken mengajak Mia untuk berdesah, tapi Mia menolak melakukannya. Keesokan harinya, Mia dan Ken ke gereja untuk menemui pendeta untuk acara pernikahan mereka. Namun di sisi lain, Mia sudah berjanji untuk menemui Sylvia, di mana pada saat itu Sylvia sudah menunggu Mia di taman. Namun akhirnya Mia kabur dari gereja untuk menemui Sylvia. Sebelum pergi dari sana, Mia mengatakan jika ia tidak bisa melanjutkannya. Saat Mia sampai di taman, ia sudah tidak menemui Sylvia. Di ujung perempat jalan, Mia melihat Sylvia yang ingin pulang menunggu taksi dan memanggilnya. Saat itu, Sylvia berkata jika ia tidak bisa terus-terusan seperti ini karena dia akan selalu menunggu Mia sementara Mia menghabiskan waktunya bersama Ken. Men herregud, det är inte bara du som offrar något. Det handlar inte bara om dig. Apalagi hal itu akan semakin sering terjadi setelah Mia menikah. Sylvia pun mengakhiri hubungan mereka lalu meninggalkan Mia. Saat Mia kembali ke apartemennya, Ken sudah menjadikan surat undangan pernikahan mereka menjadi pesawat mainan. Saat itu Ken mengatakan jika ia sudah mengetahui hubungan Mia dan Sylvia di kota kemarin dan meminta Mia untuk pergi dari sana. Mia akhirnya datang ke apartemen Ellen dan menanyakan keberadaan Sylvia. Tapi karena Mia penyebab Sylvia meninggalkan Ellen, Ellen tidak bersedia memberitahu keberadaan Sylvia. Mia kemudian pergi untuk menemui Elizabeth, di mana Elizabeth adalah ibu Sylvia yang mungkin mengetahui keberadaan anaknya. Sesampai di sana, Elizabeth berkata jika Sylvia baru saja terbang ke Barcelona. Mia langsung bergegas menuju bandara untuk menyusul Sylvia. Namun sayangnya pesawat yang ditumpangi Sylvia baru saja terbang. Akhirnya, tanpa pikir-pikir, Mia pun menyusul Sylvia ke Barcelona dan mereka akan menghabiskan waktu bersama-sama untuk desahannya. Dan pandangan bahagia dari mereka menjadi penutup untuk film rusak ini. Dan film pun tamat. Film ini menceritakan di mana pada saat itu Sylvia mengalami kejanggalan pada masa kecilnya sehingga terjadi konflik batin pada dirinya yang mampu mempengaruhi orang di sekitarnya yang ia cintai. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah berteman seadanya, jangan suka utang, dan berdesalah. Saya brother kita dan tim kru lainnya mengucapkan terima kasih dan undur diri. Enjoy!